Oke, ini sekaligus membuktikan ini adalah unit dari Golden Cell City atau GCC ya. Apakah unit dari mereka itu boleh diupdate atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, teman-teman, kali ini saya mau upgrade dari Android 15 ke Android 16 Beta 1. Nah, nanti kita coba untuk buktikan apakah unit rewrite ini aman untuk update OS. Kalau reset pabrik saya sudah pernah coba. Pixel 6a yang sebelumnya aslinya bea cukai, tapi saya beli lagi. Yang kedua itu rewrite. Nah, ketiga-tiganya itu udah pernah saya reset pabrik semua dan aman, sinyalnya nggak ada masalah. Emailnya juga nggak hilang. Kita harus masuk dulu Android 16 Beta. Nah, ini udah ada di sini. Langsung klik aja. Nah, teman-teman kalau yang belum login di sini tinggal login aja ya. Ini tinggal masuk di atas ini, nanti pilih akun emailnya. Setelah masuk nanti langsung ke bawah aja. Ini mulai. Oke. Nah, ini untuk perangkat yang sudah mendukung untuk Android 16 saat ini ya. Daftar ke Android 16 Beta untuk Pixel. Udah, masuk aja. Langsung nih, Pixel 7. Nih ya, yang ini. Langsung sertakan konfirmasi. Nah, perlu diketahui, teman-teman juga harus membackup data. Kalau mau balik ke Android 15 nanti akan reset pabrik ya dia. Kecuali nanti kalau mau menunggu ada satu momen itu menjelang Android 16 yang stabil, nanti dikasih updatean buat yang nggak mau rollback. Nanti akan dikasih satu updatean kecil buat keluar dari program beta tanpa harus reset pabrik atau reset data. Oke teman-teman, saya ternyata harus nunggu waktu sampai 2 hari baru keluar nih Android betanya, Android 16 beta ya. Jadi kemarin itu Android 16 beta pertamanya atau beta 1 itu ternyata sudah ditutup. Nah, baru ini keluar lagi setelah saya daftarkan lagi. Caranya sama ya dengan yang tadi saya lakukan. Nah, ini baru keluar nih beta 2 sekarang. Oke, ini sekaligus membuktikan ini adalah unit dari Golden Cell City atau GCC ya. Apakah unit dari mereka itu boleh diupdate atau enggak? Ya, kalau udah kayak gini sih boleh ya. Maksudnya, kalau dari seller sih tidak menyarankan, tapi ya kita kan user, terserah orang ini HP kita ya. Saya sudah update dari Android 14 ke 15 di beberapa unit rewrite itu nggak masalah. Terutama di unit Google Tensor ya. Sejauh ini sih aman-aman saja, bahkan beberapa sudah saya reset pabrik juga nggak ada masalah. Jadi it's okay. Kalau teman-teman mau coba, ya resiko ditanggung masing-masing ya. Tapi untuk unit yang sama, untuk unit yang statusnya seperti itu sudah pernah saya coba dan sejauh ini nggak ada masalah. Sinyalnya tetap ada kok. Nah, ini kemungkinan cukup lama ya untuk downloadnya. Ukurannya sampai 2,74 GB. Kalau misalnya teman-teman udah dari Android 16 Beta 1, itu cuma 300 MB-an ya, kecil ukurannya. Teman-teman kalau misalnya bingung cari referensinya di mana, bisa cari aja di sini, misalnya tulis Android 16 Beta. Nanti ada beberapa channel yang menurut saya cukup jelas untuk beberapa updatean apa aja nih yang diubah atau ada perubahan apa aja nih. Ini salah satunya 9to5 Google ya. Channel ini lumayan lengkap bahasnya. Oh iya, satu lagi, kalau teman-teman mau update OS seperti ini, apapun ya, nggak harus beta OS saat bulanan ataupun update OS dari 14 ke 15 atau 15 ke 16 nanti, pastikan baterainya itu di atas 50% ya. Karena ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini punya saya 58%. Sebenarnya mudah aja ya untuk mencari tahu perubahan apa aja yang disertakan di setiap update tuh. Biasanya di sini ada tulisan please review our release note at developer.android.com. Kita klik aja. Nanti ada catatan rilis yang dikeluarkan di build tersebut dan di bulan atau tanggal tersebut tuh apa aja perubahan yang disertakan. Di sini ada beberapa penjelasan teknis ya. Meskipun kayaknya
nggak terlalu terasa mungkin secara tampilan atau apa, dia lebih ke sistem aja, kompatibilitas, terus stabilitas dari sistem kayak gitu-gitu sih biasanya. Tapi ada satu yang menurut saya cukup menarik ya, tentang peningkatan gambar Ultra HDR. Ini harusnya berdampak langsung ke hasil kamera nih. Contohnya kayak gini sih. HDR. Tapi perlu diketahui juga ya, setiap update dari OS Android itu biasanya ada titik bintang kecil-kecil tuh. Biasanya nanti di pixel berapa nih diterapkan. Nah, ada yang nanti ini ternyata cuma update ada di pixel 8 ke atas. Ini bisa di roll out programnya ke semua Google Pixel yang support kayak gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan dan nggak semua fitur yang disertakan itu atau drop fiturnya akan dirasakan oleh semua unit yang bisa update ke OS tersebut. Kadang pilih-pilih juga. Oke, untuk downloadnya udah selesai ya. Kurang lebih di 2,74 GB itu sekitar 15-20 menit ya, bergantung kecepatan internet juga. Dan setelah download itu ada penginstalan. Nah, penginstalan itu lumayan lama tuh, sekitar 5-8 menit ya. Setelahnya kita tinggal mulai ulang. Jadi ini saya pakai Pixel 7. Nanti apa aja nih yang berubah? Dan kita buktikan berapa lama nih booting dari restart nanti sampai ke home screen masuknya. Jadi nggak usah saya skip ya untuk yang kali ini. Ditunggu aja. Kurang dari 2 menit ya, jadi cukup cepat karena penginstalannya tuh udah dilakukan tadi ya. Setelah download dia langsung install secara sistem. Dan ini sebagai bukti tidak ada reset pabrik, semua settingan saya masih ada, semua aplikasi saya juga masih ada. Nah, sekarang masih ada terakhir nih. Nah, ini logonya baru nih, logo menyelesaikan tadi. Nah, untuk tampilan home bagian notif panelnya seperti ini ya. Kayaknya sih nggak ada yang berubah. Emang kalau nggak di head to head kan nggak terasa banget ya. Biasanya ada tipis-tipis kayak roundednya lebih melengkung gitu biasanya. Nah, sekarang coba kita masuk ke pengaturan. Nah, ini sistemnya masih sama karena di Android 14 ya, kalau saya nggak lupa. Itu masih nyatu semua, ini udah dipisah-pisahkan, udah dikelompokkan per jenisnya ya. Nah, sekarang kita cek di tentang ponsel. Versi, nah ini udah ada Baklava ya, versi Androidnya udah Baklava. Untuk patch keamanannya tentu masih sama ya, di 5 Februari. Update sistem Google Play-nya 1 April, padahal ini masih Februari, Maret, April, udah visioner ini ya, visioner sekali. Untuk nomor build-nya di BP22, ekornya 009. Oke, kita cek di sistemnya, dia makan berapa. Untuk Android Baklava-nya itu 10 GB. Untuk file sistem sementaranya di 12 GB. Berarti totalnya 22 GB ya. Karena dipisah nih sebenarnya. Jadi OS-nya sendiri, file sistemnya sendiri. Ini ya biar terasa jadi kayak lebih enteng aja kali ya, tapi nggak tahu sih. Oke. Nah, kita lihat logonya nih. Saya belum tahu logo dari Android Baklava itu gimana. Seperti ini Android 16-nya. Oke, untuk wallpaper. Nah, ini yang tadi saya bilang ada aplikasi satu tambahnya, Feedback. Ini kalau teman-teman ikut program beta biasanya ada aplikasi ini. Di sini bisa untuk mereport ya Android issue, ini report app issue atau general feedback. Jadi tinggal sesuaikan aja apa nih yang jadi
problem. Apakah OS-nya atau ada aplikasi tertentu yang kurang support atau isu-isu general aja atau yang umum. Biasanya ini satu jadi kebiasaan ya. Setelah update OS itu pasti ada updatean aplikasi seperti ini. Nah, kita updatein aja nih kira-kira yang penting-penting itu apa. Nah, berikutnya kita cek kamera dulu deh. Fitur baru ya tentu nggak akan tampak sebegitunya ya. Kita cek di lanjutan. Ada Ultra HDR ini sebenarnya saya jarang banget pakai fitur Ultra HDR karena nanti gambarnya tuh layarnya jadi terang gitu ya, nggak nyaman menurut saya untuk dilihat. Oke, kalau siang hari nggak masalah, tapi kalau malam-malam mau lihat fotonya tuh tiba-tiba kontras dari layarnya tuh langsung full gitu. Kontrol akses cepat, stabilisasi, oke. Nggak ada sih secara fitur ini, nggak ada ya, nggak ada perubahan. Oh iya, zoomnya sampai berapa? Zoomnya 8 ya. Sekarang tuh pixel di 8 doang, udah mentok. Untuk video, ya gini-gini aja, nggak ada perubahan. Paling HDR 10 bit gitu-gitu, saya jarang pakai. Oke ya, nggak ada problem sih untuk hasil fotonya juga bagus-bagus saja menurut saya. Tapi nanti akan saya coba untuk hunting di beberapa tempat ya, yang lebih proper lagi. Oke, sinyal nih, yang pasti pada nanyain. Sinyal aman-aman saja nih. Telkomsel LTE. Ini unit refresh ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nanti akan saya sampaikan lagi kalau ada isu ataupun bug yang mengganggu di Android 16 Beta 2 ini. Semoga video ini memberikan informasi tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.